Tips jualan online sesuai niche market kamu. Kalau gua harus buka toko lagi dari awal di TikTok Shop, apa sih yang bakal gua kerjain biar toko ini rame? Gini, gua bahas ini karena gua tahu banyak banget di antara kalian yang kayaknya nih mau mulai jualan. Terus gua udah buka, gua udah ngupload, terus udah gitu, gua udah jalan, kok nggak pecah telur ya? Terus harus ngapain sih biar laku? Gimana sih cara nge-brandingnya biar jalan? Kok begini, kok begitu, dan lain sebagainya. Nah, di sini, di video kali ini gue mau jelasin kalau yang gue lakuin seperti apa. Yang sebenarnya sih belum lama juga. Kayaknya ada toko baru yang kita umurnya baru 3 bulan. Ya, ini produknya di sini. 3 bulan. Tapi itu omsetnya udah ratusan juta gitu ya. Nah, di sini gue mau spill gimana caranya. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru pertama kali nonton, nah, jangan lupa buat pertama lu klik subscribe dulu dan klik aktifin notifikasi loncengnya ya. Yuk kita mulai gitu ya. Memang gue tahu nih bikin toko itu challenging, menantang gitu ya. Soalnya ada yang bilang, itu orang mah keluar-keluar udah enak anjir, udah gede. Coba suruh buka lagi dari nol, bisa nggak? Sering pengen dong ngomong kayak gitu? Atau lu sering ngomong kayak gitu? Atau lu pengen menantang orang melakukan seperti itu gitu ya? Tapi sebenarnya gini, segala sesuatu itu ada polanya, segala sesuatu ada rumusnya, dan kita bisa replika tingkat keberhasilannya. Makanya di video kali ini gue mau bagiin ke kalian kalau gue bakal ngapain sih gitu ya. Yang pertama nih, kalau misalnya pertama banget kalau lu buka toko di TikTok Shop, pasti ya lu harus siap ya sebenarnya administrasinya ya. Administrasi ini itunya pertama lu beresin dulu. Mungkin mau pakai KTP atau mau pakai nama perusahaan atau mau pakai apa, whatever lah. Itu hal basic ya. Yang maksud gue nggak perlu ajarin, lu bisa lah ya. Yang kedua, poin kedua adalah yang gue lihat ya banyak seller itu suka miss itu adalah ketika di product creation. Product creation itu apa sih? Gini, lu mau jual produk yang lu jual apa? Nah, kalau gue banyak ngobrol sama banyak orang yang jualan, ketika gue tanya, lu kenapa sih jualan koper misalnya? Lu kenapa sih jualan tas? Lu kenapa sih jualan celana? Lu kenapa sih jualan baju? Dan kalian tahu nggak? Jawabannya selalu sama. Dan template. Karena dari dulu gue udah jual itu. Terus maksud lo, jadi kalau dari dulu lo jual itu berarti lo bakal jual itu selamanya gitu. Kan belum tahu juga kan, bener nggak? Makanya pertama, product creation ini gue bilang adalah satu hal yang lo tuh bener-bener nggak boleh miss, nggak boleh lewat, nggak boleh apa. Karena product creation itu nentuin toko kalian bakal sengebut apa, sebesar apa, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nih, gue cerita nih ya. Dulu banget waktu awal-awal Mea baru mulai gitu ya. Kita pernah dapat satu klien. Bisa dibilang nih klien rese banget sih. Terus udah mah rese, kagak nyambung. Terus udah gitu kita bilang kayak, Bu, ini tuh lo nggak mungkin jalan loh. Gitu. Jadi kayak kita perusahaan yang belum buka terlalu lama, terus udah gitu kita klien pertama yang langsung kita tolak mentah-mentah adalah orang ini. Kenapa? Karena kita udah tahu ini nggak mungkin laku, udah di reject segala macam gitu ya. Dan lu tahu nggak kenapa? Karena dari product creation ketika kita lihat ini udah gagal total. Kenapa gue bilang gagal total? Satu gini, lu bayangin dia mau jual ceritanya produk beauty, skincare muka gitu ya, kemasannya pakai plastik clip yang kayak, siapa yang percaya sama lu? Dia bilang di tempat gue laku, dalam arti orang goblok yang beli. ya bayangin kalian mau dijual secara ini, plastik clip yang gak ada steril-sterilnya, yang wah udah ini pokoknya menyalahi semua aturan lah. Gue yakin kagak BPOM juga deh gitu, makanya kita tolak banget gitu. Nah, kadang banyak seller tuh, memang sih lu gak se-ekstrim itu gitu, tapi maksud gue lu lupa tentang hal ini. Lu mau beli di online, enaknya jualan itu satu, enaknya TikTok satu. Ketika kalian buka TikTok, kalian bisa menjangkau se-Indonesia. Pasarnya makin banyak, persaingannya makin banyak. Iya kan, yang jualan makin banyak dong. Ciko-ciko tanya, wih, jangan ditanya kan. Kelas, gitu ya. Sampai ribut-ributan, banyak. Sering kan, lihat drama ribut kan, apalagi di skincare tuh. Si ini lawan si itu, rame banget. Benar? Kenapa? Karena ya memang persaingannya sekeras itu. Gitu. Nah, makanya yang paling penting pertama yang gue pengen bahas sama kalian adalah product creation kalian. Pertama gini, lu udah sesuai belum sama pasar TikTok? Yang lu perlu sadar adalah TikTok itu isinya kan banyaknya Gen Z, ada juga mama gitu ya, cukup banyak lah sekarang, udah mulai agak ini ya, udah mulai makin meluas. Nah, orang-orang yang di TikTok itu tuh pasti punya kesukaan, punya masalah, punya kebutuhan, punya sesuatu yang dipengenin.
Bener nggak? Nah, produk kalian menjawab itu atau enggak? Nah, yang biasanya orang itu pasti sering salah dan susah jualan itu adalah ketika produk lu, misalnya gini, gue punya baju. Terus kelebihan baju lu apa? Ya nggak ada, pokoknya ini baju kayak gini. Namanya juga baju, lu mau apa lagi sih? Gitu. Ya ketika kayak ibaratnya kalau ketika lu ditanya kelebihan produk apa dan kalian nggak bisa jawab, itu dia. Itu kesalahan pertama dan biasanya produk lu nggak mungkin jalan. Jadi kalau lu sekarang lagi ngalamin ini, gue kasih tahu nih, tobat. Lu tobat dulu, coba deh lu benerin dulu, lu cek dulu gitu ya. Kalau perlu apa ya? Upgrade otak dulu gitu dikit gitu. serius, gue ngomong ini bukan gue jahat, tapi maksud gue mau kasih tau ke kalian adalah ketika kalian bisa lakukan ini dengan benar, itu bakal lebih gampang. Karena sebenarnya gini, ternyata jualan itu apa ya, maksudnya kalau lu baca banyak buku gitu, banyak buku yang ngajarin kalau lu mau kaya, rumusnya cuma dua. Satu, memenuhi kebutuhan banyak orang, atau kedua, menyelesaikan masalah. Jadi lu pilih dari dua. Satu, lagi banyak yang cari apa kagak. Kedua, ada masalahnya apa kagak. Kalau lo mau memenuhi kebutuhan selamat, lo bisa dapat. Kalau lo menyelesaikan masalah juga bisa gitu ya. Antara dua itu, cuman antara dua itu aja. Gitu. Ketika yang lain-lain, sulit. Nangkap ya, maksud gue ya. Jadi, product creation ini lo harus cari. Contoh gini, ini dua toko, gue tadi bilang ya, toko yang baru gue bikin, ini Affiliate Academy. Ini lo bisa cek di TikTok. Ini kita baru mulai itu kalau nggak salah Oktober akhir apa November gitu. Kayaknya TikTok Shopnya Oktober akhir atau November gitu. Kita baru mulai jalan. Produknya baru 2, tapi ya penjualan kita udah lumayan. Kenapa? Karena di sini yang gue lihat adalah ya ini masalahnya apa? Masalah yang ada adalah banyak afiliator nggak tahu mau ngapain, nggak tahu harus melakukan apa. Di sinilah kita bikin produk pertama. Ini menyelesaikan masalah. Masalah yang kedua adalah ini mencari kebutuhan. Ketika mereka mau jalan, mereka butuh sesuatu nih yang bantu merapihkan. Jadilah bikin planner. Jadi ini adalah 2 produk yang kita lihat dari satu menyelesaikan masalah, kedua ada kebutuhannya, gitu ya. Nah, kalau ini lu udah beres, langkah berikutnya lebih gampang. Tapi kalau ini lu belum beres, beneran, gua sih beneran sulit ya. Tapi kalau lu mau cobain, boleh, oke? Tahap 1 kayak gini. Nah, tahap 2. Kalau udah tahap 2, lu pilih nih produk kalian itu mau dipasarin di mana. TikTok itu ada 5 nyawanya. Kalau gue lihat ya, ada 5. Pertama, lu bisa main ngomongin apa tuh namanya? Search. Search ini itu efektif banget kalau produk lu demand-nya tinggi. Demand tinggi itu apa sih? Ya banyak orang cari. Misalnya nih, contoh ya produk-produk yang banyak orang cari apa sih? Misalnya kayak katakanlah fashion cukup banyak yang nyari gitu ya. Elektronik cukup banyak yang nyari. Tapi ada kebutuhannya nih gitu. Ada yang orang cari. Memang sih TikTok sekarang kita belum bisa riset yang banyak orang cari apa. Jumlah pasti belum ngasih. Tapi kalian bisa pakai kira-kira deh. Ini kira-kira yang nyari seberapa banyak ya? Bayang nggak? Ini yang pertama. Yang kedua adalah lu bisa bikin konten. Konten tujuannya adalah buat menginfluence orang itu biar orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Terus apa ya, kalau bahasa Sundanya gitu ya, itu ngabibita. Pernah dengar gak lu? Kalau lu kagak tahu ngabibita tuh apa ya, menggoda supaya lu pengen, supaya lu mupeng, supaya kalian jadi aduh kayaknya gue pengen coba deh gitu. Nah itu adalah ngabibita gitu ya, bikin konten tuh tujuannya buat itu gitu ya. Nah terus ketiga ya itu sebenarnya ada yang namanya affiliate. Kalau affiliate kan sebenarnya gini sih guys, affiliate itu sama aja sama konten, cuma dikerjain sama orang lain gitu. Live streaming itu ibaratnya kayak lu lagi bikin satu event khusus jualan, buat meledakkan omset. Yang kelima adalah ads. Ads itu memastikan supaya konten kalian tuh yang lihat banyak. Tapi basicnya cuma 2, dicari apa lu ini nih apa tuh menggoda gitu ya. Lu punya masalah lu begini kan? Nah, kalau lu begini, lu harus begini-begini. Nah, itu adalah konten gitu ya. Nah, terus gimana nih kalau gue bikin toko, apa yang harus gue lakuin? Ini cerita gue dulu bikin Affiliate Academy. Waktu di awal, kita tahu produk kita awal adalah satu. Produk kita awal itu adalah si masalah. Masalah ini kagak bakalan jalan kalau misalnya orang tuh nggak ngeh kan. Jadi yang waktu itu dilakuin adalah kita nyiapin strategi awal Affiliate Academy itu bukan dari search. Tapi Affiliate Academy itu dari konten. Tapi kontennya ini gue ngomongin massive. Affiliate Academy waktu itu kita tembus berapa ya? Bulan pertama 100 jutaan. Bulan kedua juga di TikTok Shopnya 100-200 jutaan. Jadi lumayan bagus. Padahal cuma 1 buku. Bukunya kalau dibilang murah, enggak, mahal. Ini buku 350.000 gitu kan. Gila mahal banget buat tipis ini. Betul. Kenapa? Karena yang dijual sebetulnya bukan bukunya. Tapi Affiliate Academy itu menjual komunitas dan menjual platform.
Buku itu cuma bentuk dalam bentuk fisiknya. Kalian kebayang nggak? Ini yang gue jual nih sebenarnya. Nah, terus di Affiliate Academy ini caranya gimana? Kita bikin konten. Waktu itu kan ini kan gue joinan berempat ya. Ada gue, ada Cafe, ada Kodenis, ada Miss Konten. Nah, ini masing-masing itu bikin kayak pas kita kalau mau launching itu konten itu 8 sampai 10. Kali 4 jadi lu bayangin ada 40 tuh. Nah, 40 ini langsung dihajar, langsung di ads. Kenapa butuh di ads? Ya biar banyak viewers ya. Terus kedua, kita juga mempersiapkan. Kita tahu kalau kita doang yang ngomong, orang itu nggak percaya. Kenapa? Gini, kalau kalian masih berpikir, kayak, aduh, gue mau buka TikTok Shop, gue cuma ngupload doang, terus berharap laku, lupain. Jadi lu bilang, lupakan. Lu tungguin tuh, sampai tahun nanti. Kagak tahu, kecuali lu hoki. Tapi yang masalahnya hoki, tidak bisa diulang. Makanya sering banyak orang yang suka ngomong gini, kok kenapa ya dulu toko saya rame, tahu-tahu sepi. Terus ditanya, lu kenapa dulu rame? Kagak tahu kenapa. Ya itu gue bilang hoki. Ya kebetulan gitu ya. Kalau lu nggak hoki, cara yang maksudnya bisa direplika terus menerus ya, itu caranya kayak gini. Contoh kayak gini, gue suruh bikin toko baru lagi, bisa nggak? Bisa. Gitu ya. Gue bakal lihat produknya butuh konten atau butuh search atau dua-duanya gitu loh. Kebayang nggak? Dan gue bakal lakuin step-stepnya gitu loh. Kayak misalnya kayak ini ya, 40 konten di awal, ditambah ada beberapa kreator yang kita kenal, kita minta mereka jadi ngafiliat. Jadinya itu ada tambahan, mungkin kita waktu di awal itu dalam, bukan 1 bulan pertama nih, gue bukan ngomong 1 bulan ya, gue mungkin ngomong kayak 1 minggu pertama tuh kayaknya kita punya 100 video. 100 video yang ke-publish dan di ads. Nah catet nih, 100 publish, ads, itu kuncinya. Dan ketika dibikin gimana? Boom, orang itu maksudnya gini, kayak di awal begitu ngeliat, oh iya tahu. Udah gitu lihat lagi dari si A, lihat lagi dari si B, lihat lagi dari si C, lihat lagi dari si D, lihat dari si E. Ibarat kayak lu bayangin nih, audiens itu kita kepung. Kita serang kalau mau berperang nih dari berbagai arah, dari berbagai penjuru. Yang tadinya dia mikir, gue pikir-pikir dulu deh. Jadinya kagak bisa pikir-pikir, kayak gila, si ini ngomong, si itu ngomong, si ini ngomong, si itu ngomong. Jadilah banyak yang belanja. Gitulah. Jadilah banyak yang belinya gitu ya. Jadi affiliate kita tembakin. Nah, udah gitu di bulan berikutnya kita konten nggak cuma sampai situ gitu. Jadi kalau pertama mungkin cuma 4 plus beberapa affiliate mungkin 10, tapi dalam waktu 1 bulan pertama kayaknya udah ada 100 sampai 200 orang yang bikin konten tentang affiliate. Gimana caranya? Bikin campaign. Nah, jadi kayak user yang ada atau apa nih, kita bikin campaign nih. Lu bikin kayak gini, nanti kita kasih hadiah ini, kasih hadiah itu gitu kan. Nah, ini kalau gue ngomong kayak gini pasti banyak yang ngomong, oh gila produk gue mau untungnya nggak cukup, mana bisa kayak gini kayak gitu. Gue mau bilang sama kalian, makanya itu yang bikin syarat. Kunci bisnis zaman sekarang sebenarnya simpel. Lu butuh cuan biar hidup. Kalau bisnis lu profitnya kurang, susah buat hidup. Mendingan lu buat lagi, lu lihat lagi, lu bikin lagi produk creation, value creationnya lu bikin lagi supaya nanti lu bisa jual dengan margin yang cukup tinggi. Jadi lu mau bikin apa? Lu mau bikin kayak gua, kontennya banyak, bisa. Lu mau bikin konten, kasih komisi lumayan, kasih ads, bisa, kagak masalah. Kenapa? Udah kita hitung ini masuk. Bahkan udah kayak gini kita masih bikin campaign. Bahkan kemarin kita bikin lagi campaign nih. Lu bikin, gua lupa ya campaignnya apa ya. Tapi kalau nggak salah yang Affiliate Academy kemarin tuh adalah lu punya komisi sekian, kita kasih handphone. Oh, kan itu kan sesuatu yang kayak wow, bikin orang itu makin banyak yang makin jalan. Nah, kenapa kayak gini? Karena gini, kalau konten basicnya cuma satu. Konten yang perlu kalian nge adalah orang itu butuh apa ya? Ada satu yang gue pernah belajar dari salah satu influencer luar. Kalau buat orang beli produk kalian, mereka tuh butuh nonton atau butuh percaya. Kadang percaya tuh bisa lihat dari nonton ya, nonton cukup lama gitu ya. Dimana rumusnya adalah per 1 jam itu bikin orang mau keluar duit kurang lebih $100. Di Indonesia 1 jutaan lah. Tinggal masalahnya nyampe nggak durasi konten lo yang buat itu 1 jamnya. Nah kalau lo ya semua yang ngomong kan pasti enak, kayak gue tahu pasti kan orang juga ngomongnya, makanya dibikinlah supaya yang ngomongnya banyak. Nah, kan jadi nggak lu doang, jadi cepet nih 1 jamnya gitu loh, dan nggak kerasa. Dan ini yang gue lakuin dan terbukti efektif. Nah ini yang pertama. Terus udah gitu apa? Berarti tadi gue baru ngomong konten sama ads ya. Perlu nggak PSA? Perlu. PSA itu searchnya perlu nggak? Perlu. Pastiin ketika dicari lu nongol keyword apa yang perlu dicari. Ini juga kita lakuin. Nah live gimana? Nah jujur Affiliate Academy kita belum bikin live yang cetar. Gue belum bikin live cetar, belum bikin live tiap hari. Kenapa? Karena fasenya menurut gue sendiri nih ya,
itu perlu mungkin butuh waktu kalau misalnya gue mulai dari Oktober akhir ya, November awal, tepatnya November, Desember, Januari, Februari. Mungkin di Februari gue baru bakal siap-siap gitu buat bikin live. Gue bukan bilang oh live-nya nggak siap, bukan, tapi gue memang memperhitungkan ada waktu yang tepat yang dibikin supaya orang itu begitu mulai itu hasil gitu loh, supaya lu nggak keluar duit terus. Tapi gini, yang banyak orang lakuin adalah lu keluar duit terus, tapi ketika lu keluar duit tapi lu nggak dapat hasil gitu kan. Jadi kan semua perlu di planning gitu. Jadi kalau kayak gini, ini yang bakal gue lakuin secara rumus-rumusnya gitu. Nah dari sini bisa nggak ditiru sama kalian? Bisa. Nah gimana? Kalau ini kan gue tadi cerita produk gue ya. Produk gue ini gue udah riset, gue udah lihat value creation-nya bagus. Kalau produk kalian misalnya, gue punya gini, udah bagus belum ya? Gue nggak pede nih, terus gue nggak bisa jalan. Tenang. Sebenarnya ada cara gampang. Cara gampangnya adalah kayak gini. Kita bisa lakuin beberapa hal. Misalnya gini, lo testing produk yang udah dibikin. Kan sayang ya, misal gara-gara gue ngomong produk creation kalian belum tentu bagus, langsung lo minder, terus gitu lo matiin. Ya nggak gitu juga. Lu cobain dulu, bener nggak gitu. Jangan-jangan prediksi gue salah kan, tapi gue nggak bilang produk kalian jelek, gue juga nggak tahu, cuman gue bilang lu harus cek gitu kan. Lu tes dengan cara apa? Sesimpel begitu lu upload 7 hari pertama lu jalanin ads yang namanya PSA. Pasti boncos, pasti. Gue bakal bilang lu jangan cari untung. Tapi di sini buat ngelihat produk lu ini ada traction-nya nggak? Ada yang mau makan nggak? Kalau ada yang mau makan, ada harapannya, kita bisa anggap ini produk bisa dijual. Tapi kalau 7 hari itu lu ternyata gagal, ganti. Berarti produk lu tuh nggak siap. Gitu ya, caranya kayak gitu ya. Nah, terus apa yang harus dilakuin nih gitu ya? Kalau gue jadi kayak lu, gue bakal tes, ini pasarnya kayak gimana. Setelah itu barulah masuk ke fase kedua. Fase kedua tuh mana? Fase yang gue bilang tadi tuh. Fase yang gue bilang tadi itu adalah ketika fase ini fase membanjiri dengan konten dan ads gitu ya. Cari affiliate, hajar konten, hajar ads, hajar apa. Nah udah gitu di sini baru nanti kita lihat udah oke, evaluasi bisa buat ke fase ketiga nanti live streaming dan lain sebagainya gitu ya. Nah terus gini, gue tahu ngomongnya gampang, prakteknya susah. Tenang, kita demi udah punya sistemnya supaya kalian bisa ngelakuin apa yang gua lakuin tadi dengan cara gampang. Jadi demi itu kita punya beberapa produk. Ada pertama ada yang namanya service jasa launching produk. Jadi ketika lo jasa launching produk ini sambil ditesin nih, disiapin nih. Karena gini, ternyata ada temuan-temuan di mana kalau lo punya produk baru 7 hari pertama itu terjual sekian, itu TikTok bakal naikin di PSA. 1 bulan terjual sekian, bakal makin bagus posisinya. Nah, kita udah nyiapin buat seperti itu. Gitu ya. Dan yang tadi gue bahas kayak ngebanjirin dengan konten, kita juga punya service yang namanya trending video. Di mana gini, lo kalau nggak punya konten bisa kita tagin. Kalau lo punya gitu ya, gue udah bikin nih beberapa nih, gue udah lumayan lah, footage-nya nggak jelek-jelek amat. Kita bisa editing konten kalian jadi ratusan video dan kita bantu sebarin di banyak afiliator. Gitu ya. Nah, kayak gini kan bakal bikin makin cepet. Bener nggak? Di AdSense nggak? Pasti dong. Tapi budget tes dari kalian. Fair dong. Bener nggak? Di AdSense. Nah, di situ lo bisa lihat hasilnya bakal kayak gimana. Ya, oke. Jadi itu dia tadi yang bakal gue lakukan. Nah, gue mau tahu pendapat kalian tentang strategi gue gimana. Lo tulis di komen. Jangan lupa buat like juga dan kirim ke teman-teman lo yang lain. Kalau gue jualan skincare, gue bakal ngapain sih biar jualan online-nya rame? Apakah gue langsung bakal cari cap Doctive Approve? Atau gimana ya? Nah, sebelum kita bahas, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat lu klik subscribe-nya dulu dan jangan lupa buat aktifin loncengnya. Kita bakal bahas sekarang apa yang harus dilakuin kalau lu lagi jualan skincare. Gitu ya. Ya, seperti kalian tahu, skincare itu satu industri yang gimana ya? Seksi kayaknya. Semua orang ngebahas dan terus ini kayaknya mau di TikTok, mau di sosial media ini kayaknya sesuatu yang apa ya? Hot banget gitu. Malah sebenarnya industri ini bisa dibilang industri yang kalau di Facebook tuh termasuk industri yang abu-abu dan susah buat diikanin. Kenapa? Karena terlalu laku. Dan saking lakunya nih industri ini tuh ya cukup menghebohkan ya. Kalau di Facebook dulu pernah ada istilah 5P. Lo tau gak 5P apa? Pelangsing, penggemuk, pemutih, pembesar, peninggi. Nah, itu tuh produk-produk yang paling laris di sosial media. Ya, kenapa? Karena mungkin orang kena insecure-nya kali ya.
buat di sini ya, insecure-nya kena, dan di situ kita gampang banget buat ngarahinnya, dan testi-testian segala macam bisa laku. Oke, terus apa yang harus dilakuin nih kalau misalnya buat kalian jualan skincare? Jualan skincare sebenarnya kalau gue lihat ya, model-model bisnisnya tuh ada yang memang kalian jualan sendiri, ada juga yang kalian tuh main reselleran. Reselleran tuh ini ya, gue bahas konten ini mungkin bisa buat resellernya, bisa buat brand ownernya ya. Terus ada juga mungkin yang kalian jualannya misalnya main afiliator. Cuma segini, sebenarnya kalau dibilang ya, kalau gue lihat sih sebenarnya pasar health and beauty itu dari dulunya, dari zaman gue SMA itu kayak gue udah dapat info, bukan dapat info sih, maksudnya kalau lu suka baca buku, lu mungkin pernah denger baca bukunya Paul Pilzer, namanya The Next Trillionaire, di mana The Next Trillionaire itu dia membahas adalah industri yang bakal booming, itu buat di tahun 2000 ke sana, itu ya 2000-an ke sana tuh adalah health and beauty. Kenapa? Karena setiap masa itu kan ada apa ya, maksudnya kalian pasti dengar lah istilah-istilah kayak generasi X, Y, Z, generasi milenial, generasi baby boomer. Paul Pilzer dulu ngalamin adalah setelah baby boomer tuh kan kalangan yang lahirnya di tahun 60-an ya, after perang ya, bener nggak? 50-60-an, mereka tuh ketika di tahun 2000-an mereka punya usia yang cukup matang, mereka punya duit, dan mereka mau apa? Salah satunya adalah hidup lebih lama, kelihatan cantik. Dan ini ternyata berlanjut, nggak baby boomer doang, milenial juga ngelanjutin, pengen nih gitu ya, Gen X juga pengen tetap muda, milenial juga sama. Jadi inilah yang bikin industri skincare ini satu industri yang ramai banget gitu. Gue dulu pernah jualan di suplemen dan beberapa produk beauty gitu ya. Jadi gue cukup tahu gitu kan, kayak oh ternyata pasarnya bagus ya, bagus, tapi sadis juga ya. Lo tau lah drama pertempuran kreator di TikTok kan tentang skincare kan, ribut-ributnya kayak gimana, sampai live aja bisa ratusan ribu ya, dan semua itu terjadi. Ya kita nggak tahu nantinya seperti apa, tapi kalau misalnya gue jual skincare, apa yang bakal gue bikin? Pertama adalah, kalau misalnya kalian perhatiin ya, beberapa kelemahan skincare viral yang ada di TikTok, beberapa kelemahan skincare viral yang ada di Indonesia itu adalah satu, semua orang tuh teriak-teriak di sosmed keras tanpa mereka lupa, dan mereka sering banget lupa tentang kualitas produknya sendiri. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kalau lo perhatiin nih, sebenarnya semua keributan-keributan yang ada itu tuh bisa terselesaikan dengan baik kalau orang-orang yang sebenarnya kreator-kreator gede ini dari awal memperhatikan, menurut gue adalah quality atau riset dan development produknya. Itu tidak akan kejadian. Contoh lo bayangin ya, kreator udah jutaan, terus begitu dicek ternyata kualitas produknya ada hal-hal yang bermasalah gitu, yang kayak hal-hal tuh kayak yang buru-buru banget, bener nggak? Jadi kalau gue jual skincare, gue bakal pertama kali gue perhatiin banget itu produk, gitu ya. Kebenaran dulu gue jual produk suplemen yang produk tersebut punya klaim, sebenarnya produknya nggak klaim sih, tapi dari distributor menimbulkan ada klaim ini tuh bagus gitu ya, kayak buat peninggi badan. Dan tapi ya jujur sih, gue dulu cuan banyak sih dari situ sih, kayak gue belajar dari situ, gue cuan banyak dari situ. Gue nggak bilang oh ini jelek, enggak gitu loh, tapi ketika seperti itu gue ngerasa kayak oh ternyata marketnya tuh bagus. Terus orang itu kadang mereka bahkan belum terlalu ngecek, kayak bukan bohong ya, maksud gue mereka tuh bahkan nggak tahu kayak yang bagus yang mana, yang ini yang mana. Jadi yang dilihat adalah yang kuat testingnya siapa, yang punya banyak UGC-nya siapa, itulah yang bakal dibeli. Dan ketika produk lo ya ibaratnya jangan jelek-jelek amat, ada khasiatnya, orang pakai, orang bisa dapetin manfaat dari situ gitu loh. Makanya kalau waktu perang skincare kan ada, kalian pasti tahu lah, maksudnya banyak kreator-kreator di sana, mereka tuh bilang kayak oh kan bahan yang gue pakai itu kan nggak berbahaya, ini kan masih ada manfaatnya, kok lu pusing sama ininya sih gitu kan, bener nggak? Nah itu adalah poinnya, karena sebenarnya di skincare itu, di industri kecantikan itu, orang itu yang insecure-nya banyak, jadi kayak gampang banget buat lu dapetin gitu. Cuma karena mereka nggak tahu, mereka buta, ketika ada yang bilang dokter, ada yang bilang ini adalah apa, ini adalah apa, itulah yang bakal dibeli orang. Oke? Nah, jadi pertama kualitas produk lu perhatiin, karena gini, marketing yang bagus bakal bikin kalian itu punya order. Tapi apakah order itu bakal terus datang? Belum tentu. Kebuktian dari mana? Dari perang skincare yang ada, banyak marketingnya bagus, tapi ketika ada produk-produknya kurang bagus, itu bikin celah buat diserang orang. Dan ketika diserang orang, ya bubar deh gitu kan. Jadinya panjang gitu, bener nggak? Ini yang pertama. Yang kedua, setelah itu adalah kalian harus mulai siapin marketingnya. Nah, buat marketing kayak gimana? Kalau kalian perhatiin di mana ya, di industri skincare itu adalah yang dibeli adalah orang-orang yang punya kepercayaan. Orang-orang yang dipercaya. Jadi mungkin ada baiknya kalau misalnya gue jualan, gue bakal cari influencer yang dikenal karena review jujur, dia mau try on,
bener nggak? Terus udah gitu yang bergelar dokter, ya karena namanya gelar dokter itu meyakinkan, bener nggak? Atau misalnya gini, gue bukan dokter, gue bakal kerja sama dokter, ya nggak? Karena dokter tersebut bakal mengcover kelemahan gue yang gue bukan ini, gue pebisnis nih, gue bukan dokter gitu loh, gue nggak terpercaya di situ, gue butuh orang yang backing gue di situ, gue bakal cari partner seperti itu. Itu kalau yang gue lakuin kalau gue jualan skincare, gitu kan. Nah, udah gitu siapin dulu nih influencernya siapa, dokternya siapa, yang terpercayanya siapa. Nah, berikutnya adalah gue bakal cari masalahnya. Masalah di skincare itu sebenarnya banyak. Masalah kulit itu banyak banget kan. Ada jerawat lah, ada flek lah, ada apalah. Dan 1-2 masalah itu sebenarnya kalau gue jualan skincare, gue nggak akan bikin banyak produk. Justru karena kok banyak orang tuh kayak bikin produknya banyak banget ya. Bikin pusing ya. Gue dulu pernah, kita ada kerjasama dengan salah satu dokter yang cukup terkenal di Indonesia. Gitu kan, buat promosiin produk-produknya dia. Dan ketika kita jual, orangnya sih katanya cukup terkenal. Tapi nggak tahu kenapa jualnya susah banget. Nggak laku-laku. Dan akhirnya kita nemu insight-nya. Oh, ini dokter tuh bikin produk macam-macam. Tapi dia tuh kayak gini, dia tuh bukan mengspesifikkan diri untuk satu hal. Kebayang gak sih lu? Jadi kayak dia ada buat slimming, nanti ada buat muka, ada buat ini, ada buat itu. Jadi itu tuh melebar dan itu bakal susah buat dijual. Karena dia nggak menarik secara spesifik buat satu jenis kalangan yang spesifik gitu loh. Gitu, karena belum lagi yang jadi masalah di sini adalah banyak pabrikan, maklun, mau lokal maupun internasional gitu ya. Tapi itu tuh ya pabrikannya semua tuh ngejual resep yang racikan yang kayak gimana ya, maksud gue. Kayak gue bikin A, terus udah gitu dia bisa bilang, gue yang bikin ini loh. Gue bisa bikin produk lu sama kayak dia. Nanti cuma beda label doang. Nah kalau gitu diferensiasinya apa? Cuman parfum kan? Susah. Kalau gue bikin skincare, gue bakal minta bikin yang formula khusus. Kalaupun gue harus bayar lebih mahal, kalau gue udah tahu itu pasarnya oke, gue bakal bikin, kalau lu mau kerja sama gue, lu sekali ketahuan lu jual formula gue ke orang lain, gue tuntut lu sekian. Gue bakal lakuin itu, karena dengan kayak gitu, itu bakal bikin produk gue lebih aman. Dan produk gue bakal susah dicari kompetitornya. Kayak kalian nggak ngerti aja di Indonesia kan, begitu lu bikin sesuatu, rame, si pabrik ngerasa order lu kurang, dia bakal cari orang lain. Bener nggak? Orang lain bakal disuruh order lagi tuh. Terus nanti semua ngeklaim, formulanya sama. Mati dong lu. Ya, jadi itu yang bakal gue lakuin ya. Nah, gue bakal bikin kayak gitu. Yang berikutnya adalah, ya mulai masuk TikTok Shop kan. Bener nggak? Nah, gue bakal cari satu pasar, seperti yang tadi gue bilang, udah gitu masuk TikTok Shop, begitu masuk TikTok Shop ataupun masuk Shopee segala macam, langkah berikutnya yang gue bakal bikin adalah, gue bakal bikin brand ini jadi mall dulu. TikTok Mall, Shopee Mall, Official Store, karena itu bakal bikin trusted lebih banyak. Nah, setelah itu kita harus dapat penjualan, mungkin kurang lebih 10.000 pertama, dihasilin tanpa affiliate. Cuman dari internal dan influencer-influencer yang memang kita kerjasama. Nah, kalau ini udah, barulah lu cari affiliate. Affiliate-nya bakal ngantri. Tapi kalau belum, waduh. Skincare itu masalah kepercayaan. Bener nggak? Affiliate-nya bakal susah buat percaya dan bakal susah buat mempromosikan. Yang ada, produk kalian bakal dianggap kurang laku. Karena gini, gue pernah nemu beberapa produk ya, yang kemarin tuh sempat nanya ke kita di MEA. Bisa nggak kita mau bantu cariin kita 1.000 afiliator? Waduh gila, berat banget 1.000 afiliator. Lu siap 1.000 sampel? Siap gitu kan. Tapi kita nggak mau bayar. Kita kasihnya komisi aja digedein. Ya, dia bilang produk lu masih baru. Siapa yang mau? Bener nggak? Jadi ada beberapa hal yang harus kalian ngerti. Apakah produk kalian tuh levelnya masih baru, masih udah lama, udah terkenal, udah rame, atau apa. Nah, biasanya traction awal itu yang paling susah. Makanya traction awal dari awal udah dibikin dari akun internal dan beberapa messenger yang awal sudah dipilih, yang tadi kita udah bahas. Nah, dari sini harusnya bisa dapat 10.000, sisanya tambahin iklan. Budget kalian cukup tinggi. Nah, udah 10.000, barulah ke pasar yang luas. Ya, ini adalah beberapa strategi yang gue lakuin kalau gue jualan skincare. Tapi kan, gue tahu nih, dari cara gue tadi ngomong, pasti kalian banyak yang ngerasa, tapi kan kalau misalnya kita cuma dari influencer yang besar-besar doang, atau yang kita BA-nya doang, atau dari internal, orang nggak percaya. Betul. Nah, sebelum cari affiliate, ada langkah berikutnya yang bakal gue lakuin. Yaitu apa? Yaitu dengan cara, sebenarnya kalau di Meta kita punya service baru, namanya jasa training produk. Ini konsepnya sebenarnya simple. Jadi, di jasa training produk ini, kalau di Meta kita bisa lakuin karena kita punya cukup banyak afiliator. Sebelum kita bikin afiliator terbuka, kita bakal buzzerin dulu. Semacam buzzerin ya istilahnya ya. Jadi, produk yang ada,
Itu bakal dibikin jadi ratusan video dan disebar di banyak affiliate kecil. Dan affiliate kecil ini yang bakal nge-ads. Nah, ini bakal bikin kesan UGC-nya tinggi. Kalau udah user generated content tinggi, itu bakal bikin orang lebih gampang buat trust, betul nggak? Dan setelah trust, afiliator pasti bakal ngantri deh. Biasanya nggak usah lu yang cari, tapi mereka sendiri yang pada nawarin. Nah, itu adalah beberapa strategi yang kalau gua jualan skincare. Nah, gua pengen tanya nih, pendapat kalian. Kalian jual skincare kan? Coba lu lihat. Dari beberapa hal yang gue bilang, ada nggak satu dua hal yang belum kalian lakuin? Atau, ada nggak nih yang kalian udah punya bisnis skincare? Entah itu reseller, ataupun kalian jualan sendiri, dan terus jualan kalian stuck, ada nggak nih yang mau kerja sama kita di MEA? Kita sebenarnya punya 2 program. Jadi program pertama, itu adalah pendampingan konsultan orang dalam. Jadi di konsultan Ordal ini, tim kita bakal bantu kalian buat bikin strateginya, bikin caranya harus ngapain, terus udah gitu ngejalannya seperti apa. Kita bakal ngasih arahannya semua, kita mendampingi kalian yang bakal ngerjain. Nah, tapi kalau kalian nggak punya orang, dan kalian, atau punya orang sih, tapi orang kalian kurang kuat dalam beberapa hal, bisa kerjasama sama kita di MEA, nanti kita yang bakal ngerjain semuanya. Gitu ya, kalian tinggal duduk manis, dan lo lihat hasilnya. Ya. Oke, jadi itu aja yang bakal gue lakuin kalau gue main skincare. Buat kalian nih yang masih mungkin punya pertanyaan, atau misalnya nggak ngerti tentang penjelasan tadi, lu tulis di komen, jangan lupa buat like, dan kirim konten ini ke teman-teman lo. Buat kalian nih yang jualan furniture di Shopee atau TikTok, gimana sih caranya biar lakunya kencang? Nah, di video kali ini gue mau spill beberapa hal yang kalau kita lihat ya dari infonya Ordal dari TikTok, dari Shopee, sebenarnya ada beberapa pola yang dilakuin sama top seller. Terus harus kayak gimana sih biar laku? Sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat lu klik subscribe-nya sama lu aktifin notifikasi loncengnya ya. Yuk kita bahas. Jadi gini, jualan furniture itu kan bisa dibilang satu produk home living itu satu pasar cukup oke. Karena gue cukup tahu banyak kreator yang punya omset gede di situ. Gitu kan, produk penjualannya tinggi gitu ya, tapi nggak semua orang ngalamin gitu ya, benar nggak? Karena suka ada juga yang udah jualan susah juga, kenapa nggak laku-laku, kenapa stuck terus gitu ya. Nah, mungkin tips ini gitu ya, tips ini lu bisa, tips ini gue bakal bahas secara global, secara makro, dan di tips ini mungkin ada beberapa hal yang bisa diterapin sama brand owner. Dan kalau kalian bukan brand owner, kalian mungkin cuma reseller, ada beberapa hal yang memang lu nggak bisa, nggak apa-apa, tapi secara garis besarnya ini itu harusnya bisa ngebantu buat kalian jualan lebih gampang. Oke? Nah, yang pertama, sekarang ini lu harus sadar ketika kita jualan furniture itu atau home living ya, sebenarnya kan perabot tuh banyak ya. Lu lagi mau bahas jual tentang siapa nih? Karena beda market, beda audience, tentu saja beda treatment. Contoh, kalau ngomongin furniture ya, kita ngomongin ada sofa, ada kursi, ada apa nih, gitu kan. Nah, ini gitu ya, ini semua itu tuh ada USP yang harus lu jual gitu ya, apalagi secara online. Contoh gini, gua sendiri nih, kalau gua mau beli furniture online, misalnya gua mau beli meja, gua mau beli apa, gua pasti bakal ngeliat, gua pengen lihat info sedetail mungkin. Karena gini, yang namanya furniture, karena kan kita tuh tahu ya di Indonesia sekarang tuh, nggak di Indonesia sih, di dunia sekarang kayaknya rumah orang tuh bukan makin gede, makin kecil. Betul nggak? Mungkin ada orang yang senang meja gede kayak gini. Tapi meja gede ini, gitu ya, ini kalau misalnya gue kasih lihat setup ke kalian ya, mungkin kalian agak terkejut karena dari ruangan gue, ini kayak sisanya tinggal kecil banget guys. Jadi ini meja ngabisin ruangan aja. Dan jujur ini waktu awal kalau bukan setup buat syuting kayak gini, kita setupnya nggak seperti ini. Gitu. Karena ini buat syuting oke, tapi bukan buat hidup. Lo kebayang ya, bukan buat hidup nih ya, buat hidup, buat daily itu nggak bisa. Ya, nah artinya gitu ya, artinya ada banyak informasi yang lu perlu tampilin, dan itu tuh harus bisa sesuai sama konsumen gitu ya. Nah, terus apa aja? Yang pertama, langkah pertama adalah karena kita ngomongin tadi audiensnya beda, marketnya beda, kalian harus bikin pertama SKU-nya dulu harus bagus dulu. SKU-nya tuh apa sih? Ingat, jendela orang buat lihat produk kalian itu tuh dari SKU. SKU tuh berarti dari gambar kalian punya tempat kayak di Shopee 9, di TikTok juga cukup banyak, bahkan ada fun fact ya. Fun fact, ternyata ada jumlah foto minimal tertentu yang bikin produk tersebut lebih laris. Nah, gue nggak bocorin di sini, karena kenapa? Ini bocoran yang bisa kita bawain di training atau di workshop. Jadi kalau lo mau ikutan
Mau tahu detail lu ikutan aja ya, tapi gue bakal bilang ada fun fact-nya. Jadi jangan cuma kayak lu pasang foto cuma satu. Ya, bego dong. Jadi lu perlu cukup bikin banyak. Nah, udah gitu, kemudian gini, ada juga ketika di foto itu, kalian perlu bisa menampilkan, gini ya, jujur ya, kesal kalau gue lagi nyari barang. Terus ini ngomongin perawat gede ya. Kalau mau nyari barang, terus kan gue tuh mau tahu nih, bentar, ini kayaknya gede. Gitu ya. Ada tim gue pernah ngalamin gini, dia lagi mau nyari toples, furniture juga nih kan, home living ya, mau nyari toples, terus nyari toples di online. Udah gitu ketika dia lihat, kayaknya gede, dia beli. Begitu datang kecil banget, terus dia bilang, aduh gila, ini secuil banget nih, jadi kayak, masa cara katanya toples dia sama gelas ini lebih gede gelasnya gitu kan. Ya, kena prank nih. Udah, terus gitu dia beli lagi yang lain. Ya udah gitu ternyata datang kalau gede banget kayak gini. Jadi kayak, oke, meja kerja gue penuh sekarang. Gara-gara toples, shit. Nah, itu adalah ini, artinya apa, lu perlu bisa masukin ukuran. Dan kadang gini loh ya, ini gue kasih tips khusus. Ketika lu masukin ukuran, banyak orang itu kadang nggak ngerti dengan ukuran cuman senti ini kadang nggak cukup. Jadi ada baiknya lu kasih perbandingan. Misalnya ini setara dengan handphone, nih ada pembandingnya iPhone. Kan orang tuh kadang udah tahu ya ukuran handphone berapa. Jadi oh kebayang. Meskipun sentimeter penting juga, itu penting. Tapi kalau nggak ada sentimeter, waduh lu blunder banget, lu fatal, gitu kan. Bisa jadi kayak mau ngukur aja nggak tahu gitu kan, ukuran mejanya berapa, masuk apa enggak, masuk nggak di muatnya. Ini kalau barang gede, barang kecil juga itu butuh kayak gitu. Nah SKU-nya, lu bener-bener perlu riset. Sebenarnya bahkan ada pola. Gue mau kasih ada pola buat bikin, misalnya si judulnya. Misalnya pertama kita ngomongin pertama kalian riset dulu nih. Gua nggak akan bahas tentang cara riset judul di sini. Buat kalian yang belum tahu, ini lu bisa tonton video ini di sini tentang gimana cara riset judul. Jadi judul itu lu harus ada mengandung banyak, mulai dari kategori, produk, nama brand, terus kegunaan, fungsi. Nah itu ada urutannya. Nah ketika lu bikin judulnya bagus, itu bakal membantu orang, memudahkan. Karena contoh gini, misalnya nih, gua mau cari gini ya. Kadang kan kita tuh gini, banyak barang dalam home living atau furniture mirip-mirip. Contoh, kursi kantor, kursi ruang kerja, kursi staff, kursi manajer, kursi direktur. Itu tuh beda-beda tuh. Bahkan bentar ada lagi misalnya kayak kegunaan-kegunaan yang lain. Misalnya, lampu video, itu kan kegunaannya. Itu memang keyword tapi lo harus lihat nih gitu. Maksud gue tuh ada kegunaan-kegunaan tertentu yang kadang orang tuh gini. Bisa jadi keywordnya juga lo nggak tahu apa. Tapi dengan kegunaan orang tuh tahu kayak gini. Oh, gua mau kursi buat mancing. Nah, padahal sama-sama kursi ya. Tapi kenapa sebanyak itu ya? Itulah kalian perlu bisa cek gitu. Jadi SKU-nya lu bener-bener cek dari judul, foto, deskripsi, karena bener-bener game sekalian di situ. Jelasin kegunaannya apa, jelasin manfaatnya apa. Bikinlah konsumen itu ketika udah dapat informasi sejelas itu, oke, gua tahu ini, gua harus ngapain. Oke. Kalau misalnya di sini kalian gagal, tingkat konversi atau tingkat penjualan kalian bakal rendah. Jadi jangan bilang, aduh gue gak laku-laku nih. Karena gini, contoh gue nyari di Shopee, di Tokopedia, di TikTok gitu. Misalnya gue nyari barang, gue aja sebagai user, terus begitu gue lihat, oke, gue nyari, gue bakal lihat kan, oh ini gak jelas, ababil gitu kan. Atau oh ini mah gak meyakinkan. Dan biasanya orang terjatuh pada pilihan-pilihan ya, kalau gak official, yang misalnya yang terlihat trusted. Nah, kalian perlu tampil di situ. Oke? Nah, yang pertama, kalau udah, langkah kedua adalah cari traffic. Nah, cari trafficnya kayak gimana nih furniture? Apakah kalian langsung hajar iklan? Bisa, lu boleh testing hajar iklan. Tapi gini, lu perlu sadar, ketika hajar iklan, kalau produk kalian masih baru dan belum banyak orang yang membahas, furniture itu barang yang cukup mahal dan orang itu jadi kayak mau beli itu nggak berani langsung. Iya kan? Karena contoh gue mau beli lemari nih. Lu kemarin kalian bayangin ya, satu rumah maksimal punya berapa lemari sih? Kan nggak kayak baju ya. Kalau baju tuh mungkin satu orang bisa punya 30 baju. Satu orang nggak mungkin punya 30 lemari. Satu orang nggak mungkin punya 30 kursi. Satu orang tuh paling cuma punya satu, punya dua. Jadi ini satu barang yang cukup selektif buat orang pikir. Jadi ketika lo cari traffic, jangan cuma oke, gue langsung hajar iklan. Tapi kalian perlu bisa bikin gimana caranya si produk ini, gitu ya, produk kalian ini bisa ditahu dulu sama orang gitu loh. Salah satu cara paling gampang adalah yang misalnya gue sarankan ada dua. Satu, lo bisa main dengan banyak, kerjasama dengan banyak affiliate. Nah, affiliate kayaknya mau gimana nih? Satu, affiliate tampilnya gede. Contoh top kreator gitu ya. Kita juga ini punya cukup banyak sih top kreator home living gitu ya. Nah, dengan gue kerja sama top kreator, mereka bisa menginfluence, mereka bisa menjelaskan, mereka bisa menceritakan dari sudut pandang reviewer.
Yang jelas itu bakal lebih gampang dipercaya sama audiens kalian. Tapi, fun fact, ini bisa plus bisa minus. Kalau lo pelit, bahkan bisa jadi ya mereka belum tentu mau nge-review. Atau, gue kan sering ngobrol ya sama beberapa kreator gue ya, yang mereka tuh reviewer furniture ya. Jadi gini, gue suka nanya, lu tuh kalau misalnya ngebahas tentang produk tuh gimana sih ya? Kalau produk yang memang kita lagi pengen jual ya, misalnya dibilang meja gitu ya. Ada ketika kita lagi nge-live atau apa, kita tunjukin kelebihannya lebih banyak. Misalnya dengan apa? Dikduk-duk. Tebel banget nih, gitu kan. Sedangkan kalau mungkin yang dia agak terpaksa, malah cuma kayak, ya oke lah guys, kalian bisa lihat. Beda ya, soalnya ya, bener gak? Yang lebih bakal kejual kan pasti yang di gitu loh. Ya, itu adalah beberapa hal tambahan fun fact-nya. Lo bisa kerja sama yang gede sedikit. Nah, atau lo bisa kerja sama dengan yang kecil tapi banyak. Gue nggak tahu gimana budget kalian gitu, tapi kalau kalian nggak main seperti ini bakal lebih susah gitu ya. Nah, kalau buat brand mungkin kayak oke, gue punya lah stok sampel, gue bisa ngerjain banyak. Jadi gini, kalau lo ngejar yang gede tapi dikit, mungkin kalian yang gede itu biasa kalau kita belum dikenal kan butuh dibayar ya. Ya udahlah, itu jadiin budget aja lah di review. Kasih sampel lagi, double. Tapi kalian ngasih sampel sedikit, orangnya udah bagus, itu bisa ngangkat. Nah, atau kalian mau hemat, kalian kerjasama dengan banyak kreator. Cicil. Kalian emang nggak bayar, tapi sampelnya banyak. Sama aja dong. Bener nggak? Nah, sebenarnya ada cara ketiga sih. Kita di Mea baru ada program. Jadi, kita dapat program dari TikTok gitu ya. Gue nggak tahu kalian ada yang kepilih atau nggak. Kalau yang kepilih sih udah bisa langsung kerja sama kita dari TikTok. Kalau nggak kita juga bisa jual lepasan. Jadi satu service namanya trending video. Jadi trending video ini bisa jadi gini. Lu mau kirim sampel boleh, lu nggak kirim sampel boleh. Yang penting lu punya footage yang berkualitas. Kalau footage itu sesuai standar kita bisa bantuin. Kalau footage itu nggak bisa ya, oh ya ibaratnya dalam tanda kutip ya, maaf saja, lu harus kirim sampel tapi kita balikin. Buat dikontenin. Lo kena cas buat kita bikin footage-nya sesuai standar. Nah, footage tersebut nanti sama kita bakal di slicing dan kita bakal bikin jadi ratusan atau ribuan video. Nah, terus videonya diapain? Kita bakal sebarin ke banyak afiliator kecil. Jadi kalian bakal banyak yang review. Nah, cara ini sebenarnya buat furniture itu buat 1-2 barang tuh efektif banget. Karena kenapa dengan cara ini lakuin? Lo bisa membanjiri pasar dengan langsung review tentang produk kalian. Nah, produk kalian banyak yang review itu bakal bikin orang lebih gampang trusted dan lebih gampang percaya. Tapi apakah cara ini reach-nya pasti tinggi? Fair ngomong, belum tentu. Bahkan ketika kali gue ngomong kalian furniture ya, kerjasama dengan kreator besar, apakah reach-nya pasti tinggi? Belum tentu juga. Nah, lebih efektif apa? Ketika udah kalian punya kontennya banyak, reviewnya banyak, budgetnya iklan tambahan. Buat apa? Memastikan reach-nya tinggi. Gitu ya. Nah, ketika dilakuin, nah ini bakal bikin traction-nya kalian, bakal bikin kayak apa ya, penjualan kalian itu pasti bakal ada. Kenapa? Karena banyak orang yang bikin nih bahan-bahan seperti ini gitu ya. Nah, ketika dilakuin ya udah deh, penjualannya baru bisa bakal muncul. Jadi itu dia tadi nih, beberapa hal yang lo bisa manfaatin. Atau kalau gue main furniture, gue bakal lakuin kayak gini gitu ya. Sebenarnya kalau dari kita lihat ya, beberapa klien kita yang kerja sama kayak gini, hasilnya sih terbukti bagus gitu. Nah, cuma gue nggak tahu nih, kalian bisa nggak buat eksekusinya? Buat kalau lo yang bisa, gue udah kasih tau tipsnya, lo tinggal praktekin aja. Kalau lo yang misalnya, aduh, gue kayaknya masih kebayang, tapi gue butuh bimbingan nih. Kita punya program konsultan pendampingan, namanya konsultan Ordal. Di Ordal itu mereka bakal bantuin kalian buat memastikan kalian on track. Gitu, lo bisa kerja sama situ, atau kalau lo nggak punya tim buat kerja itu semua, lo bisa kerja sama gue di Mea. Kita yang bakal bantuin semuanya. Jadi lo tinggal jalan aja. Oke? Dan kalau kalian bisa ada yang punya pertanyaan atau lo punya pendapat, kasih tahu gue di komen, gue bakal bikin balasnya di video gue. Oke, jangan lupa buat like dan share video ini ke teman-teman kalian. Kalau gue jualan baju, terus udah lama dan segitu-segitu aja, apa sih yang bakal gue lakuin biar jualan ini laku di e-commerce? Oke. Jadi gini, gue rasa kan banyak nih teman-teman yang sering ngalamin tuh kayak jualan fashion, jualan baju, jualan skincare, jualan beauty, atau jualan apapun, bener nggak? Dan kita sering ngalamin stuck. Nah, kali ini gue mau cerita treatment apa aja yang misalnya bakal gue lakuin dan pernah kita lakuin di Mea itu terbukti berhasil, gitu ya. Nah, tapi sebelum kita mulai, buat kalian baru nonton, jangan lupa buat lo klik subscribe-nya dan aktifin tombol lonceng notifikasinya ya, biar kalian nggak ketinggalan update apapun. Nah,
Cerita kata hari ini, tadi ceritanya adalah jualan baju. Kalau lu yang jualannya beda, ngomong-ngomong gini ya, gue tahu nih. Kalau jualan beda, tapi gue nggak jualan baju ya. Udah lu bisa tiru beberapa yang bisa ditiru, atau lu tulis di komen. Kalian jualannya apa? Nanti gue bakal bikin nih. Nanti mungkin gue bakal bikin tentang produk yang gue rasa menarik gitu ya buat dibahas gitu ya. Tapi kalau buat jualan baju ya ini bisa benar-benar buat lu. Kita pernah megang dan beberapa berhasil. Oke, jadi apa sih yang harus dilakuin gitu ya? Kan sering nih banyak jualan baju. Ini kebenaran study case yang kita bakal bawa karena kita mau ke arah Lebaran. Tentunya dong fashion yang nyambung sama Lebaran, ya nggak? Fashion Muslim gitu ya. Nah, terus misalnya kita udah jualan baju udah cukup lama, tapi kenapa segitu-segitu aja? Lebaran naik sih, tapi naiknya nggak pernah, maksudnya ngebom amat gitu kan, nggak pernah gede-gede banget gitu kan. Ya paling naik lah 50% atau karena 100%. Dan cerita ini pernah kita lakuin. Ini salah satu klien yang kita alamin tahun lalu, di mana klien kita ini ketika masuk waktu itu dia tuh omset 100 jutaan dan di beres Lebaran tembus 1 miliar. Oh, 10 kali lipat. Jadi apa yang bisa dilakuin? Yang pertama gini, biasanya gini, kalau kalian jualan baju ya, kalau gue tuh kalau jualan selalu berpikir, kalau kalian perhatiin ya di video gue ya, gue tuh kalau jualan gue selalu berpikir ini tuh kayak mancing, bener gak sih? Ya gue sering banget pakai analogi itu karena memang menurut gue analogi yang paling masuk akal adalah buat kita jualan ya mancing gitu loh, benar gitu loh. Contoh gini, lu lagi mau nangkep ikan apa nih yang lu mau tangkap gitu? Kalian tahu nggak ikan itu sukanya makan apa? Ada posisinya di mana? Terus udah gitu mancingnya harus sedalam apa? Gitu loh. Karena tiap ikan kan memang beda-beda karakternya, bener nggak? Kalau kita mancing, ada ikan yang senangnya itu cuma kayak di permukaan, ada yang di tengah-tengah berenangnya, ada yang di dalam banget. Nah, beda ikan tentu saja beda treatment. Nah, treatmentnya apa aja? Nah, kalau misalnya kita ngomongin jualan online ya. Nah, contoh gini, lu lagi jualan baju apa nih? Oke, lu jualan baju fashion muslim. Terus fashion muslim lagi bakal naik gak? Bakal naik. Kenapa? Ini memang momennya, eranya. Tapi apakah semuanya bakal naik? Belum tentu. Kenapa gue bilang belum tentu? Sekarang ini, lu bayangin. Yang jualan fashion muslim se-Indonesia ada berapa banyak? Banyak, guys. Memang saingannya juga lagi banyak, tapi saingannya juga banyak gitu. Lo kebayang gak sih sampai ada influencer dokter skincare yang tahu-tahu mendadak mualaf dan apa bikin fashion muslim? Sebesar itulah potensi fashion muslim, guys. Ya, nah tapi sekarang gini, oke, gimana caranya biar kalian bisa laku? Kan itu poinnya kan, bener nggak? Poinnya kan gimana caranya biar kalian bisa laku. Pertama adalah kalian mau tahu dulu karakter kalian itu tuh di mana. Contoh, gimana cara kita ngebedain? Satu, biasanya gue bakal ngomong dari harga. Harga lu berapa? 100 ribuan kah? 300 ribuan kah? 500 ribuan kah? 1 jutaan kah? Apa di atas 1 juta? Harga makin tinggi, tentu saja ini kan apa ya? Ikannya beda nih. Ibarat gini deh, kita bayangin ya. Ikan itu kan biasanya kalau ikan ya, gue nggak tahu ikan banyaknya. Gue juga jarang mancing sebenarnya sih, tapi ikan tuh banyaknya di bawah apa di atas gitu, gue nggak tahu. Tapi maksud gini, lu market yang bisa belinya kan beda ya. Contoh gini, kita ngomong 100 ribu, yang bisa beli, banyak orang bisa beli 100 ribu. 200 ribu, daya belinya udah mulai berkurang nih. 500 ribu, berkurang lagi. 1 juta, makin ikan yang di dasar, yang gede-gede doang nih yang bisa beli nih. Ikan-ikan kecil kagak bisa. Bener kan? Nah, itu aja udah beda gitu ya. Tapi memang kalian perlu nentuin juga, karena gini, beda model bisnis, beda harga, beda target juga. Beda style juga, beda budget iklan juga. Gitu ya, gue pernah nemu. Ada seller, dia jualan barang harganya cukup premium, 500 sampai 700 ribuan. Tapi dia nggak mau punya budget kan gede. Dia bilang, gue untung udah tipis. Dalam pasti lo untuk jual 500 ribu gimana sih? Gimana sih ceritanya? Ini lo tipis gitu kan? Bener nggak? Cuman ya udahlah, kan kita tahu lah ya, banyak seller tuh suka kayak gitu ya. Aduh, ini gue tuh udah tipis banget, ini tuh udah murah banget, produksinya udah gini banget, gitu banget. Oke, lu bayangin gini ya, barang udah ceritanya bagus, semua premium, tapi kalian nggak punya budget buat mempromosikannya. Sama aja, itu bakal mati. Daripada kayak gitu, mendingan harganya lu naikin lagi, lu punya budget. Gitu. Karena prinsipnya kan untuk mencetak profit itu kan berapa banyak dari yang kita jual kan, bener nggak? Dan yang kadang banyak seller nggak sadar tuh gini, kalau kalian jualan produk, untungnya ketipisan, 5%, 10%, 20%, habis itu dimakan sama e-commerce, beneran. Lu 20%, admin aja 10% lebih. Belum sama ikan, 20% udah pasti mati, gitu loh. Nggak mungkin. Bener nggak? Ya kan? Nah, makanya perlu lebih besar. Disitulah kan yang gue bilang kan, lu harganya berapa, nentuin nih, ikan lu yang mana. Nah, terus dari ikan ini yang lu perlu sadar lagi adalah,
Kalau yang namanya fashion, menurut gue ya, fashion itu satu industri yang sebenarnya bahannya tuh kadang ya beda, bahan memang pasti beda. Tapi selera atau insting seni atau siapa yang pakai itu nentuin. Bener nggak? Bener ya? Maksud gue gini, lu bayangin deh, misalnya kalian punya baju, itu baju oke lah, dan terus dipakai sama misalnya baju cewek gitu ya, dipakai sama Miss Universe gitu ya. Wow, bajunya jadi kerasa elegan banget kan, cakep yang makainya, image-nya bagus, harga barang biasa juga jadi naik banyak. Bener nggak? Lu punya baju bagus terus dipakai modelnya ya ibaratnya biasa aja gitu loh, emak-emak pada umumnya nggak cakep gitu kan, itu kan ke bawah image-nya juga jadi turun, bener nggak? Nah, harga misalnya kayak dipakai sama siapa atau apa, itu adalah value-nya. Dan orang pakai baju zaman sekarang kan bukan cuman oke, gue pakai penutup tubuh, bukan, tapi gue pengen dikenal sebagai apa. Di era yang semua orang tuh seneng tampil, di era yang seneng orang pengen ini nih, lihat gue nih, gue udah keren, gue udah kaya, gue udah begini, gue udah begitu gitu. Ngomongin jual baju, itu adalah jual identitas. Identitas apa yang lu mau jual. Nah, ini adalah bagian penting dari produk. Jadi kalau misalnya gue jual baju, gue bakal lihat dulu nih, baju gue buat siapa, marketnya harganya berapa, bisa nggak baju gue ini bikin mereka itu merasa kalau mereka jadi seseorang seperti apa. Nangkep nggak poin gue? Nah, ketika kalian ini bisa bikin seperti itu, hal itu bakal bikin jualan kalian lebih gampang diterima. Lebih gampang diterima, lebih gampang laku, lebih gampang menjual gitu kan. Itu bakal jauh lebih gampang ketika lo lakuin itu. Tapi ketika misalnya produk kalian itu ya udah, sorry nih, bajunya biasa aja, warnanya biasa aja, modelnya ngikut-ngikut, harganya agak mahal, ya susah. Kalau lu biasa aja, model ngikut-ngikut, semuanya kayak gini, harganya murah masih oke. Lu masih bisa bersaing karena lu berebut dengan banyak orang di situ. Gitu kan. Nangkep nggak poin gue? Jadi kalau gue stuck, gue bakal lihat dulu nih, produk gue tuh kira-kira salahnya di mana nih? PR gue di mana nih? Apa nih harus diperbaiki nih? Bener nggak? Nah, memang sekarang udah mau lebaran nih ya, mau lebaran, ini momennya harusnya bagus gitu. Momennya harusnya bagus, dan ketika lo bikin sesuatu yang misalnya memang orang suka, wah ini ledakannya bisa bagus banget. Gitu kan. Nah, terus yang itu yang pertama. Yang kedua adalah lo mau jualnya di mana? Kebayang nggak? Contoh gini, karena tempat itu nentuin. Di e-commerce kan ada sekarang Tokopedia, ada Shopee, ada TikTok, ada Lazada, ya kan? 4 lah, ini gue bilang lah ya, masih lumayan oke lah ya. Nah, lo mau jual di mana? Karena nentuin nih, target market lo di mana, pasarnya kemana, itu nentuin. Nah, setiap tempat itu strateginya beda, ya kan? Contoh misalnya gini, kalau lo mau jualan di TikTok, kalian harus punya bikin banyak konten. Malah ada hitung-hitungannya guys. Lo mau jual harga 100.000, minimal lo bikin video dan target market lo nonton video kalian itu minimal 6-10 menit. Pertanyaan gue, coba lo hitung. Konten lo tentang barang kalian udah durasinya berapa menit? Ditontonnya berapa menit? Satu orang nonton rata-rata berapa? Nah, kalau itu durasinya kurang, ya susah buat lakunya. Tapi kalau misalnya durasinya nyampe, ya lebih gampang buat lakunya. Kebayang nggak? Dan 6-10 itu bukan berarti kalian harus nonton semua. Di sini lo bisa berdayain afiliator gitu kan, supaya orang mau lebih banyak yang nonton. Ketika orang lebih banyak nonton, orang lebih banyak percaya, orang lebih kayaknya oke juga nih, kayaknya bagus juga nih. Disitulah produk kalian bisa lebih menjual gitu ya. Nah, kalau di Shopee misalnya nih, kalau di Shopee atau di Tokopedia, itu sistemnya search. Jadi, produk kalian harus muncul di kata kunci yang relevan. Tapi disesuaikan lagi. Sesuainya gimana? Contoh, misalnya barang lu 500.000. Nggak mungkin lu kata kuncinya gamis murah. Mati lu nongol di situ. Diklik, ngiklan, diklik. Tapi nggak ada yang beli. Niat belinya kagak ada. Karena barang lu mahal di tempat yang murah. Orang yang cari murah nggak mungkin beli yang mahal. Paham nggak poin gua? Nah, tempat ini nentuin. Ya kan? Nah, kalau ini tempat udah nentuin, barang lu udah oke, lu pilih 1-2 gitu kan. Nah, yang berikutnya adalah gimana caranya supaya traffic lu banyak. Nah, biasanya banyak seller itu waktu gue juga dulu ngalamin sih waktu awal gue jualan ya. Gue tuh suka, kalau gue ngiklan keluar duit. Kalau gue gini nanti rugi. Kalau gue gitu nanti gimana? Ya padahal lu merem mata, lu berdoa. Ya meskipun kalau bisa jangan cuma lu pasang terus lu berdoa udah gitu berharap untung, enggak, ya nggak bisa juga gitu ya. Tapi maksud gue kalian cobain, beli trafficnya, lihat produk-produk yang kalian itu ada responnya apa enggak. Nah, contoh, tadi gue cerita di awal, ada klien yang studi kasusnya naik 10 kali lipat di kita. Kita coba gitu, jadi beberapa produk dia punya cukup banyak produk, kita coba nih. Kita bilang sama kliennya, Pak, Bu,
cewek ini kliennya ya. Ini produk segini, kita mau iklanin berapa banyak? Oh dia pengen semua bu, nanti berat loh. Jadi pada kayak gitu, nanti kita coba beberapa kita step by step gitu. Jadi kayak step pertama nih, misalnya kita satu grup itu 5 6 produk kita lihat. Ada yang bagus nggak? Ada, oke ini kita langsung jalan lebih banyak. Yang kurang bagus kita matiin. Nanti kita jalan lagi yang lain. Nah dari sini kita nemu beberapa produk yang bagus banget. Dan itu kita langsung bilang, bu ini lagi bagus, minta budget, extra budget. Budget iklan tambah, dan hasilnya apa? Boom. Dia nggak pernah seumur hidup itu dapat penjualan 1 miliar dalam 1 bulan, dan itu kejadian. Kenapa bisa kayak gitu? Ya karena produknya udah oke, keywordnya udah oke, iklannya udah oke, pesan kontennya udah oke. Ketika kita naikin di tengah waktu yang tepat, ya itu pasti hasilnya bakal gede banget. Gitu. Itu yang kejadian. Sampai setelahnya si ibu juga sampai ibaratnya cukup kewalahan buat menghandle si orderannya. Gitu ya. Nah, itu kan kalau bagus. Mungkin nggak jelek? Mungkin. Banyak yang jelek. Kalau lagi jelek gimana? Ya lo evaluasi gitu loh. Evaluasi nih. Oke, misinya di mana ya? Oh, oke, kita udah coba jalan iklan. Kalau misalnya tadi ya cerita gue ya yang kita kerjain, si klien kita ini di MEA itu ambil jasa kelola. Jadi dia harusnya cukup banyak tuh, mulai dari bikin tokonya, launching produknya, terus kontennya gitu ya. Terus selain dari konten tuh di kita tuh ada service yang namanya trending video. Trending video itu jadi bikin cukup banyak konten, disebar di mana-mana, dan disebar di mana-mana di iklannya juga. Ini salah satu yang harusnya efektifnya gede banget gitu kan. Nah, ketika ini kita lakuin, ini hasilnya besar gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ini kita step by step, biasanya service kayak gitu step by step. Tapi biasanya sering banyak kasus gini, seller itu ketika dicobain, baru masa fase testing gagal. Ketika gagal, biasanya kita langsung kasih feedback nih, lu belum bisa kayak gini. Kalau lu belum bisa kayak gini, lu harus evaluasi. Evaluasinya apa? Nanti kita lihat, kita kasih analisa. Biasanya nggak jauh-jauh dari produknya yang kurang gigit. Jadi produknya itu orang nggak terlalu srek, atau orang nggak dapet gitu kan, nggak rame gitu kan, nggak cocok gitu kan. Bahkan kalau ini nggak cocok, nih biasanya susah. Mau diiklanin juga segitu-segitu aja. Mau dibikin konten, angle-nya susah. Bahkan gini, mau dicari affiliate-nya kagak mau. Nah, kalau itu kan salahnya di produk. Lu harus bener-bener perbaikin dulu produknya. Nah, setelah lu perbaikin produknya, apalagi sekarang udah mepet nih ya. Perbaiki produknya cepet-cepet, langsung baru kita relaunch lagi. Nah, begitu di relaunch biasanya efeknya beda gitu loh. Efeknya beda gitu ya. Nah, itu adalah beberapa hal yang ngaruh gitu. Gue lihat beberapa hal yang ngaruh. Apalagi kalau kayak sekarang nih, di tahun ini, orang tuh kan bener-bener memperhatikan banget apa ya namanya ya, rekomendasi dari kreator. Makanya gue bakal bilang kayak tahun ini tuh sebenarnya tahunnya kalian tuh perlu bisa kerjasama dengan banyak kreator. Karena kreator-kreator inilah yang bisa bikin yang namanya efek trending. Gitu. Contoh gini, di buku ini nih, di buku 0 sampai 1 juta dolar ini pengalaman kita di MEA ngembangin satu brand, dan dalam waktu kurang lebih 6 bulan kurang 5 bulanan waktu itu, dia tembus penjualan 15 miliar. Kenapa bisa sebesar itu? Sebenarnya efeknya salah satu yang paling berdampak itu adalah karena dalam 2-3 bulan waktu itu kita urusin, kita dapat kreator itu 18.000 orang. Nah, itulah yang ngaruhnya. Kenapa bisa sampai sebanyak itu? Ya sebanyak itu gara-gara, ya gimana ya, maksudnya kita cari nih waktu itu brandnya tuh requestnya pokoknya budget terserah gitu kan, yang penting ajar gitu kan, ya udah gitu kan. Dan waktu itu kita kreator marketing lagi bagus, dan ketika kita bikin ada beberapa campaign, ketika nyari kreator aja viral. Nah, itulah yang bikin orang-orang makin mau ngepromosiin, dan itu bikin efek trending, dan efek trending inilah yang dibutuhkan. Tapi trending ini sendiri, gue bakal bilang sama kalian, kalau produk kalian belum siap, percuma. Jangan lakuin. Jadi basicnya dulu benerin. Jadi kalau gue toko baju ya tadi, gue bakal benerin identitasnya udah dapat belum, ini udah dapat belum, itu udah dapat belum. Kalau udah, baru nih lo maju ke langkah-langkah berikutnya, dan ketika itu dikerjain biasanya bagus. Gitu ya. Nah, cuma balik lagi, ngomongnya enak, eksekusinya nggak gampang kan? Gua tahu. Makanya buat kalian nih yang pengen belajar eksekusinya, step by stepnya kayak gimana, di MEA tuh kita kerjasama sama beberapa konsultan, kita bikin yang namanya konsultan ordal. Di sini jadi gini, ketika lo kerja sama kita di sini, tim kita bakal bantu risetin kayak produk lo seperti apa, step-stepnya seperti apa. Karena tadi gini, yang gue bilang, yang gue cerita gitu ya, yang gue cerita tuh kan apa ya, basicnya kalau orang itu ngelakuin A B C D E gitu ya, bener ya. Tapi bisa jadi di bisnis kalian bukan A B C D E, tapi A C F G B gitu loh. Urutannya beda, setiap bisnis beda, setiap produk beda. Jadi ada urutan-urutannya, dan inilah yang harus kita
benahin gitu ya. Nah, udah kita benahin, setelah itu baru action plan-nya seperti apa. Nah, kita bakal bantu siapin, lu tinggal kerjain. Nah, kalau kalian ngerasa, aduh, gue nggak punya nih tenaga gitu ya buat ngelakuin semuanya, tenang. Nah, daripada lu pusing, lalu bisa kerja sama kita di gymnya. Kita punya jasa kelola toko, kita punya berbagai service kayak buat benerin toko, buka tokonya, nge-launching produk, bikin produk lo jadi trending gitu kan. Dan berbagai lainnya gitu ya buat bantuin jualan kalian di Ramadan 2025 ini. Kalau lu masih punya pertanyaan, lu bisa boleh tulis di komen, jangan lupa like dan share ke teman-teman yang lain.